Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asepiu di mata kuliah Pragmatik. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang implikator percakapan. Hal pertama yang saya sampaikan adalah mengenai definisi. Jadi kita pahami dulu istilah implikator itu diturunkan dari verba to imply yang berarti menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Artinya bahwa ketika ada orang bertutur kata, di situ ada sesuatu yang dibungkus atau disembunyikan yang sebenarnya itu untuk menyampaikan hal yang lain. Jadi mengatakan A tapi sebenarnya memiliki maksud yang lain, bisa B, C atau D. Nah, di sini oleh karena itu implikator percakapan adalah suatu yang disembunyikan dalam sebuah percakapan, yakni sesuatu yang secara implisit terdapat dalam penggunaan bahasa secara aktual. Apa contohnya? Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama adalah di sini ada seorang ibu berkata, "Nak, bajumu kotor sekali." Itu dalam keadaan si anak selesai bermain bola atau selesai bermain yang lain begitu. Nah, tuturan tersebut sesungguhnya bukan hanya bermaksud memberitahukan bahwa baju anak itu kotor. Jadi bukan semata-mata, oh itu bajunya kotor, tidak. Tapi ada hal lain yang diingatkan atau diperintahkan untuk anak itu atau kepada anak itu agar mengganti bajunya atau bahkan disuruh untuk mandi, ya, bersih-bersih sehingga nanti keadaannya kembali menjadi bersih. Nah, ini artinya bahwa pernyataan satu hal bisa memiliki makna yang lain. Nah, makna yang lain itulah atau maksud yang lain itulah yang disebut dengan implikator. Contoh yang kedua. Nah, contoh yang di sini saya gambarkan dalam bentuk ilustrasi saja ya. Contoh kedua di sini adalah ada tuturan yang menyatakan sesuatu. Maka ketika ada tuturan yang menyatakan sesuatu itu ada dua poin. Yang pertama adalah dimaknai sesuai dengan sesuatu yang dimaksud itu. Dan yang kedua adalah dipahami lain. Nah, pemahaman lain inilah yang disebut dengan implikator. Jadi, rumus dasarnya seperti ini. Jadi, ada tuturan yang menyatakan sesuatu. Kalau hanya dipahami sekadar pada hal yang disebut dengan sesuatu itu, maka itu belum memiliki implikator. Tapi kalau sudah dipahami lain, selain dari apa yang dinyatakan, maka itu disebut dengan implikator. Nah, penyebabnya apa sih? Atau penyebab implikator itu apa? Umumnya, implikator itu terjadi karena dua hal utama sebenarnya. Yang pertama adalah adanya pelanggaran terhadap prinsip percakapan. Ya, adanya pelanggaran terhadap prinsip percakapan itu akan menimbulkan implikator. Jadi ketika ada orang bertanya begitu, "Kamu dari mana?" Itu kemudian dijawab dengan jawaban begini, "Saya sebenarnya mau," nah itu kan tidak sesuai dengan jawaban yang diinginkan, dan itu pastinya menimbulkan implikator. Dan itu adalah bagian dari pelanggaran prinsip kerjasama atau bagian dari prinsip percakapan. Kemudian penyebab yang kedua adalah perbedaan pemahaman antara penutur dan mitra tutur. Ini pasti ya, kalau kemudian ada orang memiliki pemahaman berbeda, maka akan menimbulkan implikator. Tapi apakah ada penyebab yang lain? Nah, ini bisa menjadi kajian untuk bisa didiskusikan, karena implikator atau bahasa ini kan sesuatu yang berkembang, sehingga sangat mungkin bahwa penyebab dari implikator itu sangat luas atau bisa lebih dari apa yang saya sampaikan ini. Yang berikutnya adalah mengenai jenis implikator. Implikator itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah implikator percakapan umum, yang kedua ada implikator berskala, yang ketiga adalah implikator percakapan khusus, dan yang terakhir adalah implikator konvensional. Apa penjelasannya? Kita mulai dari yang pertama. Implikator percakapan umum itu didasari bahwa tidak ada latar belakang pengetahuan khusus dan konteks tuturan yang diminta untuk membuat simpulan yang diperlukan. Jadi ketika ada pernyataan, orang bisa menyimpulkan tanpa ada pengetahuan yang sifatnya khusus. Ini contohnya. Amar mengatakan, "Apakah Anda mengundang Sony dan Sari?" Kemudian Anton menjawab, "Saya mengundang Sony." Pernyataan Anton, tanpa kita mengetahui latar belakang khususnya, kita sudah bisa tahu bahwa kalau Anton menyatakan saya mengundang Sony, artinya ia tidak mengundang Sari. Nah, kita bisa menyimpulkan hal lain tanpa harus memiliki pengetahuan khusus. Karena pertanyaannya, apakah Anda mengundang Sony dan Sari?
saya mengundang Sony. Anda bisa menyimpulkan sendiri tanpa memiliki atau tanpa mengetahui pengetahuan khususnya. Yang kedua, implikatur berskala. Ini informasi tertentu selalu disampaikan dengan memilih sebuah kata yang menyatakan sesuatu nilai atau suatu skala nilai. Jadi ini secara khusus tampak jelas dalam istilah-istilah untuk mengungkapkan kuantitas, seperti istilah semua, sebagian besar, banyak, beberapa, sedikit, lalu, selalu, sering, dan kadang-kadang, ya, itu sering digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan sesuatu. Ketika sedang bertutur, seorang penutur memilih kata dari skala itu yang paling informatif dan benar secara kualitas maupun kuantitas. Contohnya, misal ada yang mengungkapkan begini, saya sedang belajar ilmu bahasa dan saya telah melengkapi beberapa mata pelajaran yang dipersyaratkan. Kata beberapa itu kan tidak jelas. Beberapa itu mencenderung kepada yang lebih sedikit atau lebih banyak, itu juga bisa dipahami oleh orang yang berbeda-beda atau dipahami berbeda oleh banyak orang. Artinya kata beberapa, sedikit, selalu, sering itu juga memiliki pemahaman yang bisa jadi dipahami orang itu secara berbeda. Maka ketika kita mengungkapkan kata-kata yang sifatnya kuantitas yang dalam tanda petik ini belum jelas jumlahnya atau kemudian ukurannya, maka kita harus hati-hati karena bisa jadi dipahami berbeda oleh orang lain. Yang ketiga adalah implikatur percakapan khusus. Nah, ini seringkali percakapan kita terjadi dalam konteks yang sangat khusus, di mana kita mengasumsikan informasi yang kita ketahui secara lokal. Jadi kadang-kala kita menyampaikan sesuatu, padahal apa yang disampaikan itu hanya diketahui oleh kita. Itu yang membuat orang lain mungkin butuh memahami atau bisa menggunakan cara pemahaman yang berbeda. Contoh, ini misal ada pernyataan dari Jono, "Hei, kamu akan datang acara nanti malam?" Kemudian dijawab oleh Ali, "Tugasku banyak." Kalau Jono sama-sama memiliki tugas atau memiliki istilahnya informasi yang sama, misal sama-sama mahasiswa, kemudian bicara mengenai tugas, maka mungkin Jono akan mudah untuk memahami pernyataan dari Ali. Tapi kalau tidak, ya agak sulit. Bahkan mungkin akan terjadi kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terkait dengan apa yang disampaikan Ali. Wong diajak malah kemudian menyampaikan hal yang berbeda. Nah, itu yang mungkin harus dipahami. Dan yang terakhir adalah implikatur konvensional. Ini merupakan kebalikan dari seluruh implikatur percakapan yang dibahas sebelum ini tadi, ya. Jadi implikatur konvensional itu tidak didasarkan pada prinsip kerjasama atau maksim-maksim. Implikatur konvensional itu tidak harus terjadi dalam percakapan dan tidak bergantung pada konteks khusus untuk menginterpretasikannya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba bicara, ini misalnya Ogi menyampaikan, THR-nya kok belum juga dibagi ya, atau THR-nya kok belum keluar ya. Ini artinya bahwa Ogi ini mengharapkan sesuatu tanpa kita bercakap-cakap, tapi mungkin Ogi ini menyampaikan sesuatu, ngomong sendiri begitu, kemudian kita mendengar, kita bisa memahaminya karena apa? Karena kita bisa tahu dari kata-katanya, oh artinya Ogi ini mengharapkan sesuatu, yaitu THR itu. Nah, itu gambaran umum mengenai implikatur. Saya rasa banyak hal yang dikaji di dalam implikatur, tapi tidak semuanya saya sampaikan, dan harapannya nanti bisa menjadi bahan kajian berikutnya dan bisa menjadi bahan untuk pemahaman-pemahaman yang lain. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi. Terima kasih.